Hai guys, jumpa lagi di video Qin Yichen. Buat yang baru gabung, admin ingetin kalau video ini adalah konten audiobook atau spoiler. Buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan bagi yang udah subscribe, admin ucapin terima kasih banyak. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke cerita. Chapter 319, Grandmaster of Alchemist. Apa yang terjadi? Qin Yichen bertanya sedikit bingung. Melarikan diri. Tunggu sebentar. Xia Ziling mengatupkan giginya, juga dengan cepat bergegas pergi. Qin Yichen mengerutkan kening, melemparkan tatapan bingung pada Lin Tianhui. Lebih baik ikuti dia. Di bawah jubah hitam, orang tidak bisa melihat ekspresinya, tetapi Lin Tianhui menunjuk ke arah Xia Ziling, berkata dengan ringan. Apakah ini sangat mendesak? Qin Yichen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun, Liao Feng sangat cemburu. Hal-hal itu pasti menakutkan. Mereka melihat ke arah kepergian Liao Feng dengan sentuhan warna. Qin Yichen tidak lagi tinggal. Lin Tianhui mengikuti setelah Xia Ziling. Dong! Dong! Di belakang mereka, boneka-boneka itu juga terbagi menjadi dua gelombang, mengejar masing-masing dari dua regu yang terdiri dari 3 orang. Namun, setelah beberapa saat, Qin Yichen terkejut saat mengetahui bahwa setelah ini menyebar menjadi 2 gelombang, jumlah boneka itu sepertinya berkurang sama sekali, dan bahkan trennya semakin banyak. Yang mulia putri, apa ini? Setelah mengejar Xia Ziling, ketiganya mempertahankan kecepatan yang sama, bergegas dengan cepat menuju kejauhan, dan Qin Yichen bertanya pada saat bersamaan. Twilight Guilei, unik untuk lapisan kedua menara Twilight. Ini aneh. Menurut kebiasaan Twilight Tower, Guilei normal lapisan kedua hanya akan diaktifkan pada hari ketiga. Ini adalah hari kedua. Masing-masing boneka ini memiliki kekuatan dari ranah pencapaian besar alam roh biasa, dan tubuh boneka itu sangat keras. Bahkan boneka biasa, sulit bagi kami untuk meninggalkan bekas luka di atasnya. Xia Ziling bergegas dan berkata kepada Qin Yichen, kamu tahu Liao Feng, kenapa kamu tidak berani terbang ke sini? Jangan, murid Qin Yichen tiba-tiba menyusut, sebuah tebakan terlintas di benaknya. Ya, ada tingkat Martial King di Guilei, dan muncul di udara, lebih mudah untuk menarik perhatian Guilei tingkat Martial King. Xia Ziling mengangguk, kata Shen. Jika mereka sekeras yang kamu katakan, bukankah boneka tingkat Raja Bela Diri tidak ada yang bisa bersaing? Tanya Qin Yichen mengerutkan kening. Dalam hal ini, bukankah ruang lapisan kedua bersih dari orang-orang Pit? Usianya tidak lebih dari 30 tahun, siapa di antara kadipaten yang bisa bersaing dengan Martial King? Bukannya tidak ada yang bisa bersaing, tapi dalam catatan kerajaan, ada 2 orang yang mengalahkan level Martial King Guilei di sini. Jika Anda takut Qin Yichen akan menghancurkan tanda kehidupan secara langsung, Xia Ziling dengan cepat menjelaskan. Namun, selama Anda tidak terbang di udara dan menerobos ke beberapa tempat, Martial King Guilei masih sangat langka. Di suatu tempat, di mana, mata Qin Yichen menyipit. Binatang iblis lapis pertama menjaga obat spiritual, dan lapis kedua hanyalah Raja Bela Diri Guilei menggantikan binatang iblis itu. Demikian pula, ada banyak hal berharga di lapisan kedua. Meskipun dia telah ditekan dalam keluarga kerajaan, jelas bahwa berita Xia Ziling tentang Menara Senja sangat jelas. Hehe, dengan perwalian alam Raja Bela Diri Jiu, bahkan jika aku sombong, aku tidak memiliki keberanian untuk menantang Raja Bela Diri yang sebenarnya. Qin Yichen menggelengkan kepalanya, dan kemudian bertanya lagi, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Terus berlari seperti ini, singkirkan mereka. Meskipun kecebong ini sulit untuk dijerat, bagaimanapun juga, mereka secara mental tidak memadai. Xia Ziling dijeda. Di mata Qin Yichen, dia tampaknya menyadari pemikirannya yang hati-hati oleh Qin Yichen. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, Xia Ziling menghela nafas dan berkata, ya, saya tahu ada hal yang baik di sini, dan nilainya tidak lebih rendah dari jamur roh es roh Yu King. Prince telah memimpin, yakinlah, aku bukan pemakan. Qin Yichen sedikit tersenyum. Benar saja, Xia Ziling pasti memiliki beberapa saluran khusus dan mendapat banyak berita. Seperti lapisan pertama, dia bisa mengintai untuk waktu yang lama, dan akhirnya mencuri jamur roh es Yu King. Ada juga harta yang luar biasa. Tidak selalu mungkin mendapatkannya, di mana kamu begitu percaya diri.
Xia Ziling bergumam di dalam hatinya, tetapi tubuhnya tidak berhenti, kecepatannya melonjak lagi, dan dia bergegas pergi ke arah tertentu. Adapun menara senja, Xia Ziling memiliki peta di hatinya, dengan cepat bergerak di antara mereka, dan dengan kecepatan penuh dari 3 orang, dia segera menerbangkan lebih banyak jangkrik di belakangnya. Dipimpin oleh Xia Ziling, untuk waktu yang lama, mereka mencari beberapa gua yang terlihat cukup besar. Namun, yang membuat mereka kecewa, di gua-gua itu tidak ditemukan apa-apa, dan jejak di dalamnya membuktikan bahwa seseorang telah digerebek bahkan diburu oleh kelompok kriket sebanyak 2 kali. Setelah berjalan lama, langkah kaki Xia Ziling berhenti di depan sebuah gua lagi. Gua ini seperti aula besar yang sangat besar, dengan bintik-bintik berkarat di 2 gerbang besi besar, mencatat bahwa ia telah melewati banyak perubahan. Ini juga, Xia Ziling melihat sekeliling dan akhirnya berhenti di depan gua besar ini, tapi kali ini suaranya tidak sepercaya diri sebelumnya. Dibandingkan dengan gua lain, gua ini tidak diragukan lagi beberapa kali lebih besar. Dengan 2 gerbang besi besar, terlihat seperti binatang raksasa. Masuk, Spirit Power melihat sekeliling, tidak sama sekali, melihat sesuatu yang tidak normal, dan segera, Qin Yichen mengangkat bahu, memimpin di depan gua besar itu. Setelah memasuki gua, Qin Yichen melirik gua besar itu. Di tanah, ada tumpukan tulang putih dan beberapa jejak bermacam-macam dan bermacam-macam. Jelas, seseorang juga datang ke sini. Yang kosong lagi, Qin Yichen menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan beberapa pergi keluar. Tepat ketika Qin Yichen hendak melangkah keluar dari gerbang, langkahnya tiba-tiba, mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sisi atas gua ini. Ada pohon kecil sekitar 1 meter, di pohon itu, samar-samar lihat beberapa buah berwarna hijau tua. Buah rohbi, mata Qin Yichen berbinar, dan Xia Ziling serta 2 orang lainnya juga mengetahuinya. Tidak buruk untuk apa-apa, Qin Yichen berjalan perlahan, tersenyum ringan, dan mengulurkan telapak tangannya untuk bersiap merobek beberapa buah dari pohon kecil ini. Bang! Namun, saat dia hendak menyentuh buah-buahan dengan telapak tangannya, dari sudut gelap gua, tiba-tiba ada angin yang sangat kencang bertiup, dan dia marah hingga ke Qin Yichen. Hati-hati, Xia Ziling, melihat pemandangan di bawah, mau tak mau berteriak. Tanggapan Qin Yichen juga sangat cepat. Tubuhnya berputar dan meninju angin kencang, dan pada saat yang sama, seluruh orang dengan cepat mundur. Chapter 320 Grandmaster of Alchemist. Hai, meskipun Qin Yichen telah merespons begitu cepat, dia masih merasakan sedikit sakit di dada karena angin kencang. Setelah menahan langkahnya, dia bergerak menuju sudut gelap dan melihat. Itu adalah ular besar yang lebih tebal dari paha manusia, dan anehnya, ia benar-benar memiliki 2 kepala, memuntahkan surat itu sedikit, dan memancarkan rasa dingin. Kemudian, ular monster berkepala 2 ini berdiri tepat di sana. Ternyata menjadi monster Guilei dari ranah Martial King. Sudut mulut Qin Yichen berkedut, tetapi matanya masih tertuju pada beberapa buah pi itu. Itu obat spiritual tiada taraf. Sangat sulit untuk mendapatkannya di luar sana, tetapi ada beberapa yang tumbuh di sini, dan dia benar-benar tidak mau menyerah. Karena merajalela, pasti ada kelemahannya. Qin Yichen menjadi tenang dengan cepat. Di kehidupan sebelumnya, dia pernah mengunjungi Master Goblin dan mengetahui beberapa ciri jangkrik. Namun, ular berkepala 2 di depannya berbeda dengan kelompok jangkrik di luar, sepertinya memiliki kearifan spiritual tertentu. Qin Yichen meninggalkan penggunaan True Origin. Karena bahan buatan plutonium ini spesial, True Origin menyerang dan sulit untuk merusaknya. Namun, ular berkepala 2 di depannya berbeda. Itu sudah memiliki kebijaksanaan spiritual, yang mungkin merupakan titik terobosan yang baik. Cobalah memikirkannya, pikir Qin Yichen. Kekuatan roh terkondensasi menjadi 2 jarum runcing kecil, dan bergerak menuju salah satu ular berkepala 2 dengan mata merah pada mereka. Mendesis. Petik 2. Ular-ular berkepala 2 itu meludah, dan ekornya tersapu. Sepertinya ingin membuang 2 hal yang menghalangi ini. Mulut Qin Yichen terangkat, dan saat pikirannya bergerak, kedua jarum tajam menghindari ekor ular berkepala 2 dengan gesit, dan menusuk mata merah itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Mendesis. Ular aneh berkepala 2 itu tiba-tiba sakit, jatuh, dan terus berjatuhan di tanah. Seluruh tungku gua dipenuhi dengan berbagai suara, peng-peng. Berhasil. Ada sentuhan kegembiraan di mata Qin Yichen,
tetapi Xia Ziling dan Lin Tianhui, yang telah mempersiapkan perang di sebelahnya, tidak bisa terkejut. Itu hanya sekejap mata, dan boneka kerajaan Martial King sangat terpukul. Berapa banyak yang disembunyikan orang ini? Semakin lama dia berhubungan dengan Qin Yichen, Xia Ziling menemukan bahwa semakin muda dia di depannya. Apa sih dia? Xia Ziling menjadi semakin penasaran. Bahkan, dia merasa bahwa Qin Yichen sama sekali bukan kadipaten. Di kadipaten, siapa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk memupuk pelaku kejahatan seperti itu? Bakat bawaan budidaya bela diri. Pil meramu bakat bawaan. Mereka semua kelas 1. Hal utama adalah bahwa meskipun bakat bawaannya bagus, pada usia ini, baik kultivasi martial dao maupun kultivasi kekuatan rohnya tidak jatuh. Ini adalah tempat yang paling jahat. Dengan kekuatan roh Qin Yichen, hanya sedikit kebijaksanaan spiritual yang berasal dari ular monster berkepala 2 yang musnah, dan ular monster berkepala 2 yang telah berkeliaran beberapa saat akhirnya menjadi tenang. Ini adalah hal yang baik. Setelah Qin Yichen masuk, sama sekali bukan pertama-tama pergi untuk mengambil obat spiritual tak tertandingi buah roh bi yang dia inginkan, tetapi berjalan menuju ular monster berkepala 2 yang tergeletak lurus di tanah. Master Goblin pernah memberitahunya bahwa ada perbedaan antara boneka dengan kebijaksanaan spiritual dan boneka tanpa kebijaksanaan spiritual. Lebih mudah bagi seniman bela diri untuk menyelesaikan masalah tanpa kebijaksanaan spiritual, karena tanpa kebijaksanaan spiritual, itu berarti kecanggungan dan ketidakfleksibelan. Selama beberapa sambungan senjata dilepas, itu seperti besi bekas yang sama. Namun, Master Pemurnian Pil, sering dikenal sebagai kekuatan roh, pusing untuk pertemuan semacam ini tanpa kebijaksanaan spiritual, dan bahkan tidak dapat memulai. Gui Lei dengan kebijaksanaan spiritual umumnya adalah guru yang melemparkan Gui Lei, dan saat melemparkan Gui Lei, meninggalkan spesies roh di dalam Gui Lei di dalam tubuh. Artinya, spesies roh ini perlahan akan memberi Anda kebijaksanaan spiritual tertentu. Dan, seiring berjalannya waktu, kebijaksanaan spiritual meningkat. Kebijaksanaan spiritual ular berkepala 2 ini sebenarnya tidak lebih rendah dari manusia, tetapi kebetulan bertemu dengan Qin Yichen. Sungguh memusingkan bagi martial artis untuk memiliki boneka kebijaksanaan spiritual seperti itu, tetapi kelemahannya justru terletak pada kekuatannya. Selama itu menghancurkan rohnya di dalam tubuh, itu akan menjadi belas kasihan orang lain seperti sekarang. Alasan mengapa Qin Yichen dikatakan sebagai hal yang baik bahkan lebih berat dari buah roh. Itu karena menghancurkan spesies spiritualnya di dalam tubuh tidak berarti instrumen ini tidak berguna. Sebaliknya, selama di dalamnya, dia menanam spesies spiritualnya sendiri, dan boneka ini menjadi miliknya. Jika Anda dapat memiliki kehadiran tingkat Raja Bela Diri, itu akan lebih aman untuk Qin Yichen. Metode memasukkan spesies roh ke dalam bibit, Master Goblin telah mengajari Qin Yichen dengan tangan, jadi tidak sulit baginya untuk memasukkan benih roh ke dalam bibit. Namun, ketika boneka ini ditanam ke dalam spesies spiritual, itu tidak dianggap sebagai kebijaksanaan spiritual, tetapi masih memerlukan kendali Qin Yichen sendiri. Xia Ziling dan Lin Tianhui berdiri di belakangnya dengan ekspresi kosong ketika dia menanam ular berkepala 2, dan tidak tahu apa yang dia lakukan. Berhasil. Dengan suara kejutan dari Qin Yichen, mereka berdua tiba-tiba melihat ular monster berkepala 2 yang matanya redup, dan keempat matanya tiba-tiba menyala lagi. Hati-hati, Xia Ziling mengingatkan bahwa ketika dia ingin menarik Qin Yichen kembali, dia menemukan bahwa ular aneh berkepala 2 itu jinak di kaki Qin Yichen. Adegan aneh ini membuat Xia Ziling dan Lin Tianhui terdiam. Mereka hampir tidak bisa menggambarkan bagaimana perasaan mereka saat ini. Menurut situasi saat ini, Qin Yichen tampaknya mengendalikan Viper tingkat Raja Bela Diri. Ini hampir sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka bayangkan, tetapi Qin Yichen melakukannya. Raksasa, bahkan Lin Tianhui, yang selalu kedinginan, mau tidak mau mengucapkan dua kata di mulutnya. Hehe, setelah mengendarai ular berkepala 2 untuk berjalan-jalan di sekitar tempat pembakaran gua, dan mengambil beberapa buah roh, Qin Yichen bergerak dengan bangga ke arah mereka. Memanipulasi boneka, sama sekali tidak Qin Yichen begitu sulit dibayangkan. Selama dia memiliki satu kepala pikiran, ular monster berkepala 2 akan mengeksekusinya, yang setara dengan menambahkan lengan. Hanya saja dia sedikit berkarat tentang penggunaan lengan ini. Setelah itu, gesekannya bahkan lebih halus,
tetapi itu hanya obat spiritual yang langka dan beberapa bahan bagus lainnya. Ini dia, di sana. Xia Ziling tiba-tiba berhenti dan berkata pada Qin Yichen di sebelahnya. Oh, Qin Yichen melihat ke depan. Di sana, dinding gua keras yang asli retak, dan terdengar suara samar air menetes. Gelap, dan tidak jelas apa yang ada di dalamnya. Chapter 321. Grand Master of Alchemist. Qin Yichen menelan ludah dan berkata, dia sama sekali tidak sembarangan menyebarkan kekuatan roh untuk mendeteksi kebenaran di dalamnya, tetapi mengendalikan ular monster berkepala dua yang mengikutinya dengan fleksibel bergerak menuju mulut itu dan menyelinap melewatinya. Satu lapisan rubah berekor 3 sudah sangat sulit untuk dijerat, lapisan kedua ini pasti lebih menakutkan. Melalui pupil ular berkepala dua, pemandangan di dalam juga muncul di depan Qin Yichen. Di dalam celah itu, sangat lembab, cahayanya redup, dan jarak pandangnya sangat rendah. Qin Yichen hanya bisa membiarkan ular berkepala dua itu bergerak menuju sumber suara yang menetes. Tidak butuh waktu lama bagi Qin Yichen untuk melihat cahaya di hadapannya. Tiba-tiba, dia mengendalikan ular monster berkepala dua itu untuk berhenti dan sama sekali tidak menyerbu masuk. Kemudian, sedikit demi sedikit bergerak menuju dan masuk ke dalam. Dengan sebuah sudut, akhirnya, situasi di dalam muncul di hadapannya. Di dalam sama sekali tidak ada sumber cahaya. Alasan mengapa ada cahaya adalah karena dinding gua ditutupi dengan tanaman rambat hijau, dan tanaman merambat tersebut menghasilkan 3 atau 4 buah yang terlihat seperti labu botol. Cahaya di dalamnya memancar dari buah ini seperti labu botol. Lampu redup inilah yang membuat Qin Yichen melihat makhluk jahat di dalamnya. Itu adalah kalajengking besar, dan itu bukan jangkrik, tapi binatang buas yang nyata. Namun, melihat cangkangnya yang seperti baju besi, saya khawatir pertahanannya tidak lebih lemah dari yang di luar. Di belakangnya, ada ekor seperti rantai yang panjangnya lebih dari 10 meter, melingkar di sekelilingnya. Di ujung ekor, sengatnya tidak memiliki kilau biru redup, dan terlihat seperti benda yang sangat beracun. Kalau ditusuk, pasti keracunan dan mati. Itu hanya sekilas. Kalajengking raksasa itu sepertinya merasakan hal yang sama. Dia membuka matanya yang lucu dan melihat ke arah di mana ular monster berkepala dua itu berada. Sebelum Qin Yichen menjawab, rantai besi sepanjang 10 meter itu seperti ekornya baru saja bergerak menuju monster berkepala dua. Ledakan, itu hanya tarikan, lemparan, dan kemudian ular berkepala dua tingkat Martial King dipotong menjadi 2 bagian dan dibuang keluar. Mendesis. Petik 2. Melihat ular berkepala dua yang rapi yang dipotong di depannya, Qin Yichen tidak bisa menahan nafas. Jika dia bergegas masuk, akhirnya akan sama dengan ular berkepala dua ini. Meskipun dia sangat percaya diri dalam pembelaannya, dia tidak cukup sombong untuk merasa bahwa dia dapat dibandingkan dengan monster berkepala dua ini. Itu juga karena kehati-hatiannya. Di sana, apakah itu buah roh Twilight? Ada kilatan keserakahan di mata Qin Yichen. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa ada 4 buah roh Twilight, yang berarti bahwa 4 orang pencapaian besar alam roh dapat dipromosikan ke alam Raja Bela Diri. Dia pasti sangat menginginkannya. Kalau tidak, terus berlatih secara normal, Qin Yichen ingin menerobos ke alam Raja Bela Diri, itu akan memakan waktu lama. Xia Ziling mengangguk. Selain itu, Lin Tianhui dalam jubah hitam juga memancarkan panas yang menyengat. Jelas, untuk Twilight Spirit Fruit, ketiga orang mereka membutuhkannya. Hanya saja sekarang, mereka ingin mendapatkan Twilight Spirit Fruit yang jelas tidak mungkin. Kalajengking raksasa di dalamnya jelas bukan level Martial King biasa. Bahkan jika mereka adalah 3 orang Liao Feng, itu pasti tidak memuaskan. Qin Yichen tidak mengerti, bagaimana mantan orang-orang itu mendapatkan buah roh Twilight. Dia menatap Xia Ziling, menunggunya berbicara. Kamu hanya bisa menemukan cara untuk mengeluarkannya, dan kemudian, begitu Xia Ziling berkata, Qin Yichen mengerti. Namun, orang yang mencoba menarik kalajengking raksasa menghadapi risiko besar. Sebelumnya, orang-orang itu pada dasarnya membawa kalajengking raksasa pergi setelah jarak tertentu, dan kemudian langsung menghancurkan hidup mereka. Tentu saja, semakin jauh Anda pergi, semakin aman orang yang masuk untuk memetik buah roh. Dulu, orang yang bisa memasuki 2 lapisan bekerja sama, dan buah roh yang diperoleh didistribusikan secara merata oleh kekuatan besar. Xia Ziling menghela nafas dan berkata,
dan kita hanya memiliki 3 orang, tidak cukup untuk memimpin terlalu jauh. Selama kalajengking raksasa merasakan bahwa seseorang telah memasuki wilayahnya, ia akan langsung mundur. Ketika saatnya tiba, saya khawatir semuanya sia-sia. Qin Yi Chen terdiam. Bagaimanapun, hanya 1 orang yang tersisa untuk mengambil buah roh Twilight, dan itu mungkin tidak berhasil. Tentu saja yang terpenting adalah orang yang ingin menghalau kalajengking raksasa itu berarti harus melepaskan kualifikasi untuk masuk ke lapisan ketiga. Xia Ziling pasti sedang mencari giok kerajaan. Qin Yi Chen sendiri tentu saja juga ingin pergi ke lantai 3. Dia ingin tahu siapa yang membangun menara Twilight ini. Mungkin, di lapisan ketiga, Anda bisa memecahkan misteri ini. Aku bisa pergi dari kalajengking raksasa. Xia Ziling tiba-tiba berbicara, dan di mata Qin Yi Chen yang tak terduga, dia melanjutkan, namun, aku membutuhkan buah roh senja. Adalah bijaksana baginya untuk menyerah. Sebab, menurut dia, tidak ada cara untuk bersaing dengan Liao Feng. Ketika mata Qin Yi Chen tertuju pada Lin Tianhui, suara rendah datang dari bawah jubah hitam, aku juga mau. Ini beberapa ramuan yang kubuat. Setelah memutuskan, Qin Yi Chen tidak memiliki tinta, jadi dia mengeluarkan ramuan dan membagikannya kepada mereka. Liao Feng, mereka pasti akan datang ke sini. Harus melakukannya dengan cepat. Ledakan. Setelah Qin Yi Chen disembunyikan, Xia Ziling memukul celah dengan 1 telapak tangan, dan tiba-tiba, suara nyaring memasuki gua. Mencicit. Petik 2. Tiba-tiba, lolongan marah datang dari dalam, dan kemudian, kalajengking raksasa muncul di pintu masuk gua, matanya dengan cepat tertuju pada Xia Ziling yang telah melarikan diri jauh. Qin Yi Chen sama sekali tidak terburu-buru, tetapi diam-diam menghitung waktu di hatiku. Karena, begitu dia melangkah ke wilayah kalajengking raksasa itu akan segera kembali. 30 detik. Ini adalah batas Xia Ziling dan Lin Tianhui, artinya, Qin Yi Chen harus segera memasuki buah roh Twilight setelah 30 detik dan melarikan diri ke sana. 30. Setelah menghitung sampai 30 di dalam hatinya, Qin Yi Chen tidak ragu. Dia langsung memasuki lubang seperti panah lepas. Dengan ingatan barusan, dia dengan cepat mendatangi Ivy dan mengambil 4 senja. Setelah buah roh ringan, tidak ada stagnasi selama setengah detik, dan segera bergerak ke arah luar dan tersapu. Mencicit. Saat dia mengeluarkan buah roh Twilight dari lubang, di kejauhan, tangisan kalajengking raksasa yang bingung dan jengkel sudah terdengar. Sua, menginjak seni rahasia karakter perjalanan, Qin Yi Chen bergerak menjauh menuju garis pertahanan yang telah ditentukan. Namun ternyata, waktunya masih terlalu singkat, dan kalajengking raksasa itu mengatur nafasnya dan dengan cepat bergerak ke arahnya. Ini secara langsung membuat Qin Yi Chen ketakutan hingga berkeringat dingin, dan dia terus bergerak ke depan, terlepas dari arahnya. Untungnya Dewi masih peduli padanya. Segera, kemunculan sekelompok siput menunda laju kalajengking raksasa. Namun, Qin Yi Chen bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihatnya dari belakang, dan terus melarikan diri. Namun, berapa lama kelompok Guilei sama sekali tidak memberinya, mereka semua dirobek oleh kalajengking raksasa. Namun, tepat sebelum kalajengking raksasa akan mengejar Qin Yi Chen, dia tiba-tiba berbalik dan menjauh dari wilayahnya. Tampaknya wilayahnya telah dilanggar oleh beberapa orang. Chapter 322, Grand Master of Alchemist. Melanggar wilayah kalajengking raksasa secara alami adalah Ao Feng. 3 orang mereka diperkenalkan oleh Heaven Siling Hua, tapi kalajengking raksasa di dalamnya tidak merespon. Tragedi itu terjadi seperti ini. Arah yang dipilih Heaven Siling Hua untuk melarikan diri persis seperti cara kalajengking raksasa itu kembali. Hasilnya adalah Heaven Siling Hua hampir terbunuh, tetapi juga terkena penyengat kalajengking raksasa. Meskipun dia menghancurkan tanda kehidupan dan diteleportasi, dia juga beracun. Guru Ang melihat bahwa situasinya jauh dari baik, dan segera menghancurkan tanda kehidupan, hanya untuk melarikan diri secara tidak sengaja. Liao Feng, yang bersembunyi di kegelapan, meneteskan keringat dingin dan kaku, menahan napas, karena takut menarik perhatian kalajengking raksasa. Kalajengking raksasa itu sepertinya sudah lama melampiaskan amarahnya. Liao Feng menunggu sampai kalajengking raksasa kembali ke gua sebelum melarikan diri ke sini dengan cepat. Siapa yang memimpin kalajengking raksasa? Wajahnya muram dan suasana hatinya sangat buruk. Segera, dia memikirkan Qin Yi Chen,
Xia Ziling dan Lin Tianhui. Bajingan keji, jika kamu membiarkan aku bertemu denganmu, aku akan menghancurkanmu 10.000 segmen. Suara raungan keluar dari mulutnya. Namun, dia benar-benar tidak menyangka, dan justru karena penampilannya itulah nyawa Qin Yi Chen terselamatkan. Kalau tidak, di bawah pengejaran kalajengking raksasa, Qin Yi Chen hanya bisa memilih untuk menghancurkan tanda hidupnya. Di luar, hari ini pasti akan semarak. Pertama, putri ketujuh Xia Ziling tersingkir, lalu Lin Tianhui dengan jubah hitam. Dapat dimengerti bahwa dua dari mereka tersingkir. Lagi pula, mereka adalah pencapaian hebat alam roh, dan mereka bisa masuk ke lapisan kedua, yang sudah cukup bagus. Sama sekali tidak tampak depresi pada wajah cantik putri ketujuh. Sebaliknya, dia sedikit mengernyit, melihat menara Twilight, ekspresinya tampak sedikit gugup. Karena dia tidak tahu apakah waktunya cukup. Lagi pula, itu terlalu pendek. Mungkin tidak sulit untuk memetik Twilight Spirit Fruit dari Giant Scorpion Lair. Namun, menarik diri dari persepsi kalajengking raksasa saja tidak cukup. Sua. Segera, dengan cahaya putih, siluet berlumuran darah muncul di luar menara Twilight, dan ketika talenta mengalihkan perhatian mereka, dia langsung jatuh. Qin Yi Chen, Xia Ziling berbisik dan berjalan ke depan. Lin Tianhui melakukan hal yang sama. Dan mendengar seruannya, tidak jauh dari sana, jantung Liang Hongshen berdetak kencang, dan bergegas. Namun, pada saat ini, cahaya putih lainnya menyala, dan kemudian satu siluet muncul di sana. Yang muncul adalah Guru Ang. Cepat, saudara Feng telah diracuni oleh kalajengking raksasa. Anda harus mengeluarkan racunnya dengan cepat. Si Xiang berteriak pada keluarga Feng. Keluarga Feng tertegun. Pada saat yang sama, Xia Ziling berjalan mendekat. Lin Tianhui juga tertegun. Liang Hongshen mengalami surga neraka hanya dalam beberapa detik. Untungnya, itu bukan Qin Yi Chen, jika tidak, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Heaven Siling Hua dibawa pergi oleh keluarga Feng. Saat guru melihat ke arah Xia Ziling dan Lin Tianhui, lampu pompa sangat redup. Setelah melihat mereka berdua, Master Ang mengerti segalanya. Wajah Xia Ziling sedikit aneh. Sudut mulutnya bergerak dan dia sepertinya ingin tertawa, tetapi dia tidak tertawa. Anak itu bahkan belum keluar. Tinju seorang spesialis dao bela diri Li Jia itu diperketat. Semakin banyak kata Guru Aung, semakin wajahnya tenggelam. Dia tidak pernah menyangka Qin Yi Chen akan bertemu putri ketujuh Xia Ziling di Menara Senja. Bahkan jika Xia Ziling tidak lagi terlihat di keluarga kerajaan, dia juga seorang keturunan bangsawan, dan orang yang memiliki roh bela diri kerajaan, yang tidak dapat dilanggar oleh orang luar. Dalam hal identitas, Xia Ziling harus lebih tinggi dari keluarga Li mereka. Jika Qin Yi Chen memiliki gelar dan dilindungi oleh Xia Ziling, keluarga Li mereka ingin mengambil tindakan terhadap Qin Yi Chen, yang bahkan lebih sulit. Sepertinya ada rencana yang harus dimajukan terlebih dahulu. Dia menutup matanya dan berhenti berbicara. Selir dari keluarga kerajaan Kadipaten dipilih oleh kekuatan besar di Kadipaten, dan sekarang, di keluarga kerajaan, yang paling disukai adalah selir Li. Alasan mengapa Putri Li adalah burung bangau dalam kawanan ayam di harem adalah karena dia memiliki seorang putra yang memiliki roh bela diri kerajaan, dan saat ini menjadi bangsawan wanita Kadipaten yang paling menjanjikan. Jika sang pangeran benar-benar bisa menjadi pangeran Kadipaten, maka status Li di Kadipaten juga akan berbeda. Inilah mengapa keluarga Li membayar mahal kali ini untuk membeli keluarga Master, keluarga Feng. Selama Liao Feng dapat mengeluarkan Royal Jade Seal dari Twilight Tower, maka masalah paku bagi putra Li untuk duduk di posisi Cujun. Di dalam menara Twilight, Liao Feng telah mencari Qin Yi Chen dengan panik. Membunuh Qin Yi Chen adalah salah satu aspeknya. Hanya ketika Qin Yi Chen terbunuh, hanya ketika dia sendirian, kunci pemenang akan muncul, dan kunci pemenang dapat diperoleh untuk masuk ke lapisan ketiga. Setelah pertemuan singkat terakhir dengan Liao Feng, Qin Yi Chen juga tahu bahwa meskipun kekuatan rohnya telah mencapai tingkat Pil Master tingkat manusia, masih belum ada cara untuk bersaing dengan Liao Feng. Itu masih ketika Liao Feng tidak mencoba Martial Spirit. Jadi, setelah bersembunyi, dia mengambil buah roh dan buah roh senja bersama-sama, dan mulai menyerang alam raja bela diri. Ketika khasiat obat dari kedua buah roh ini dituangkan ke dalam tubuh, dantian Qin Yi Chen langsung meledak. Ibarat menambahkan sesendok air ke dalam minyak panas, langsung mendidih.
Huff. Dengan dengungan lembut, Qin Yichen menyemburkan 2 darah panas di hidungnya, dan wajahnya menjadi ungu. Dia tidak bisa menahannya. Jika dia bisa membuat pil obat untuk sukses pil, obatnya tidak akan begitu ganas. Namun, sekarang dia tidak dapat menemukan obat spiritual yang harmonis, jadi dia hanya dapat memilih untuk meminumnya secara langsung. Selain itu, ini juga berlaku untuk buah roh. Jika tidak, khasiat buah roh Twilight dapat meledakkan dantian meridiannya. Tepat ketika Qin Yichen bahkan menumpahkan darah di telinga dan matanya, manik-manik roh langit dan bumi di dantian bergerak. Oh, petik 2. Saat manik-manik roh langit dan bumi bergerak, seluruh dantian diaduk olehnya. Semua khasiat obat yang mengamuk di dalam dantian semuanya dipindahkan ke arahnya, dan dengan cepat diserap oleh manik-manik roh langit dan bumi. Efek khusus langit dan bumi, dalam momen singkat ini, didemonstrasikan lagi. Setelah menyerap khasiat obat itu, dengan goncangan manik-manik roh surga dan bumi lagi, aliran energi yang sangat murni dan lembut mengalir keluar, tidak cepat atau lambat, perlahan diserap oleh mutiara bela diri sumber kehidupan. Petik 2. Qin Yichen menghembuskan napas berat, ada kejutan di matanya. Dia telah mengambil risiko besar untuk mengambil Twilight Spirit Fruit. Dia tidak punya pilihan, dia dan Liao Feng pasti akan bertempur. Jika mereka tidak menerobos ke ranah Martial King, dia pasti bukan lawan Liao Feng. Setelah keharmonisan surga dan bumi, sekarang Qin Yichen hanya perlu perlahan menyerap obat dan menerobos alam Martial King dengan seluruh kekuatannya. Chapter 323, Grand Master of Alchemist. Di dalam gua tersembunyi, Qin Yichen duduk bersila, dengan cetakan tangannya, seolah-olah biksu tua itu telah menetap. Di seluruh tubuhnya, untaian energi yang terlihat dari mata telanjang terus-menerus diinfuskan karena khasiat obat. Pada titik ini, asal sejati di dantian Qin Yichen telah mencapai keadaan meluap. Tampaknya dengan sedikit lagi, ia dapat menembus batasan dantian dan memasuki langit dan bumi yang lebih luas. Dan kesempatan kecil ini juga datang bersamaan dengan volatilitas obat, dan akhirnya tiba pada saat tertentu. Diam-diam memperbaiki suasana pemurnian Qi, saya tidak tahu berapa lama itu berlangsung. Tiba-tiba, terdengar suara yang sangat halus, tetapi sangat rendah, dan dengarkan baik-baik. Suara ini datang dari Qin Yichen di dalam tubuh. Segera setelah suara rendah ini keluar, Qin Yichen tidak bergerak seperti tubuh yang diatur, tetapi bergetar seperti kejutan, dan segera, di dalam tubuhnya, banyak hal terjadi. Perubahan. Pertama-tama, hisapan yang melahap True Origin dari dalam tubuh telah meningkat secara dramatis. Di bawah hisapan ini, lingkaran sejati yang melayang di sekitar tubuh mereka, yang perlahan-lahan disuntikkan ke dalam tubuh, sekarang seperti sapi gila, bergegas menuju tubuh Qin Yichen dengan liar. Saat ini, tubuh Qin Yichen seperti jurang maut. Terlepas dari ukuran asal sejati, dia menyerapnya bersama. Apalagi setelah hisapan ini berlanjut sebentar, sama sekali tidak melambat. Sebaliknya, trennya semakin kuat. Pada akhirnya, True Origin yang kaya di daerah ini seperti batu yang terjun ke danau yang tenang. Pusaran energi besar yang berpusat di Qin Yichen tiba-tiba terbentuk dan kuat. Hisap, aduk True Origin yang luar biasa. Kekayaan True Origin di Twilight Tower setidaknya 10 kali lebih kaya dari dunia luar, dan pusaran True Origin yang mengerikan ini telah bekerja sekitar setengah jam sebelum menjadi suara garing dari jalur kerangka, perlahan memudar, tenang. Pada saat ini, di tubuh Qin Yichen, dantian, manik-manik roh langit dan bumi memancarkan kilau yang mempesona, jiwa naga sejati samar-samar terlihat, mutiara bela diri sumber kehidupan di depan manik-manik roh langit dan bumi, petir itu seperti zat. Garis meridiannya di dalam tubuh tampaknya telah menjadi jauh lebih luas karena masuknya True Origin yang gila-gilaan, dan kilau-kilau kristal melambangkan bahwa meridiannya jauh lebih ulet. Perasaan ini, mata tertutup Qin Yichen tidak terbuka. Dia berbisik di dalam hatinya. Dengan pikirannya, jalan True Origin yang luar biasa tiba-tiba muncul dari seluruh bagian tubuhnya, akhirnya mengalir dengan ulet di antara meridian. Ini, Qin Yichen menatap True Origins yang mengalir deras seperti banjir. Dia dengan jelas melihat bahwa asal-usul sejati ini berasal dari bagian dalam tubuh, bukan dari masa lalu, hanya setelah operasi dan wushu. Muncul, pantas saja Raja Bela Diri mampu mengontrol penerbangan luar angkasa. Qin Yichen sepertinya mengerti sesuatu. Pikiran mundur dari dalam tubuh, perlahan berdiri, telapak tangan sedikit terulur.
Hai, dengan telapak tangan Qin Yichen sedikit mencengkeram, dia sepertinya bisa merasakan bahwa True Origin bertahan di ujung jarinya. Merasakan caper dari True Origin, mata Qin Yichen memiliki pancaran cahaya yang aneh. Ternyata seorang spesialis Dao bela diri tingkat Raja Bela Diri telah mencapai tingkat induksi True Origin ini. Tidak heran mungkin untuk mengontrol penerbangan luar angkasa. Ini adalah celah antara ranah Martial King dan ranah Spirit Realm. Di mata seorang spesialis Dao bela diri yang nyata, hanya ketika Anda mencapai Raja Bela Diri, Anda dapat benar-benar menjadi seorang spesialis Dao bela diri. Raja Bela Diri di bawah semua semut, ini benar. Setelah maju ke Raja Bela Diri, Qin Yichen sama sekali tidak bergegas keluar, tetapi telapak tangannya bergerak, dan pedang roh putih melayang keluar. Dipromosikan menjadi Martial King, dan Spirit Sword bisa melangkah lebih jauh. Mata Qin Yichen memiliki gelombang kegembiraan. Pedang roh, tetapi yang terbaik dari penguasaan praktisi longgar, adalah pedang roh akan tumbuh dengan tingkat kultivator. Setelah berkultivasi sampai taraf tertentu, pedang roh bahkan lebih baik daripada benda ilahi yang asli. Dalam transformasi asal sejati, pedang roh putih susu yang asli mulai berubah. Pada pedang kecil, jalur rune ilahi misterius mengalir, dan akhirnya, warna pedang roh menjadi sangat cerah, semacam gelombang dingin yang tajam, yang juga menjulang dari pedang roh. Qin Yichen dengan ragu-ragu mengambil pedang roh dan memotongnya dengan lembut di lengannya. Tiba-tiba, kulitnya yang padat mudah lepas dari luka. Melihat lukanya, mata Qin Yichen berkilat kegirangan. Anda tahu, arogansi fisiknya tidak kurang dari beberapa binatang iblis tingkat Raja Bela Diri, tetapi di bawah pedang roh ini, itu renyah seperti tahu. Apalagi ini masih belum menggunakan True Origin, hanya disebabkan oleh ketajaman Spirit Sword itu sendiri. Dan sementara Qin Yichen masih tenggelam dalam kegembiraan kekuatan yang dibawa oleh alam Raja Bela Diri, alisnya tiba-tiba berkerut, dan kulitnya juga bermartabat. Sua. Di kejauhan, siluet seperti anak panah lepas tali, bergerak cepat di atas bumi, dan matanya mengarah ke Qin Yichen. Liao Feng, jika kamu tidak datang kepadaku, aku tidak bisa tidak ingin pergi kepadamu. Mata Qin Yichen sedikit membeku, dan hatinya menggerakkan pedang roh di dalam tubuh, dan siluet itu keluar dari tempat persembunyian. Segera, siluet Liao Feng muncul di hadapan Qin Yichen. Qin Yichen, melihat Qin Yichen, mata Liao Feng penuh dengan niat membunuh. Mengapa, saya belum pernah melihat saya seperti itu selama beberapa hari. Qin Yichen dengan ringan berkata sambil tersenyum. Aku pikir kamu akan bersembunyi seumur hidup. Hari ini, kamu akan mati. Liao Feng berkata dalam-dalam, dan segera, asal sejati di sekitarnya bergolak. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan ini. Qin Yichen dengan dingin mendengus, dengan telapak tangannya, fluktuasi True Origin yang agung juga tersapu. Fluktuasi ini, Martial King, merasakan gerakan Qin Yichen, pompa Liao Feng tiba-tiba menyusut, matanya berkilat ngeri, tetapi kengerian ini dengan cepat berubah menjadi niat membunuh yang kuat. Orang ini pasti telah mengambil Twilight Spirit Fruit. Namun, apa yang membuatnya tidak dapat memahami adalah bahwa bahkan untuk Twilight Spirit Fruit, sulit bagi seorang pria yang baru saja menembus ke puncak pencapaian besar Spirit Realm hanya dalam 2 hari. Menerobos ke Martial King, apakah kamu tidak suka kejutan ini? Ada kejutan yang lebih besar menunggumu. Wajah Qin Yichen membeku, suaranya tiba-tiba merosot, lalu lengannya melambai. Sebuah True Origin yang kuat membuka gulungan sutra putih bersiul dari tangannya, dan bergegas menuju Liao Feng. Dimanapun True Origin membuka gulungan sutra putih, udara tampaknya meledak, yang merupakan pukulan di tangan, yang sebanding dengan serangan kekuatan penuh Qin Yichen beberapa hari yang lalu. Aku tidak tahu apa itu. Untuk serangan agresif ini, Liao Feng dengan dingin mendengus dan ditinju. Chapter 324, Grandmaster of Alchemist, meletus. Tepat ketika keduanya hendak menggedor bersama, bibir Qin Yichen sedikit bergerak, melontarkan sepatah kata dengan ringan, dan tiba-tiba, siulan True Origin membuka gulungan sutra putih memiliki jalur kekuatan guntur yang berkedip, bahkan jika itu meledak. Dan gelombang seperti badai menyebar dari sana. Meskipun Liao Feng sedikit terkejut dengan gerakan ini, lagi pula, True Origin membuka gulungan sutra putih yang telah menguap sangat sulit dikendalikan. Namun, pengalaman tempurnya yang sebenarnya jelas sangat kaya. Pada saat kritis,
lengannya tertutup dan lengannya disilangkan. Berdiri di depannya, angin kencang menyerang indera, sosok Liao Feng mundur selangkah. Menahan fluktuasi kekerasan seperti itu, Liao Feng tidak mengalami cedera, tetapi hanya sedikit tertutup tanah, dan sedikit malu. Nak, harus kukatakan, kamu memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Menggosok beberapa lengan yang kesemutan, wajah Liao Feng menjadi muram, seorang master pil 1 tingkat, dan pada saat yang sama menerobos menjadi ranah Raja Bela Diri, yang membuatnya tidak dapat menerima penghinaan sedikitpun. Namun, ini masih tidak bisa mengubah akhirmu hari ini. Tiba-tiba, Liao Feng memancarkan cahaya yang parah di matanya, kata-katanya dingin, dan dia mabuk dengan keras. Pada saat yang sama, gelombang menakutkan menyebar dari tubuhnya, dan pasir yang beterbangan mengalirkan batu untuk sementara waktu, menakutkan. Roh bela diri laba-laba cakar 8. Hai, dengan gelombang yang mengerikan ini, seekor laba-laba besar muncul di belakang Liao Feng. Tidak seperti Ligu, laba-laba di belakangnya terbuat dari besi tuang, memancarkan kilau logam, dan kepala laba-laba besar itu berkepala serigala. Ternyata menjadi Raja Laba-laba, 8 Claw Wolf Spider. Tidak heran, keluarga Li menaruh harapan besar padanya, dan bahkan Guru Ang dan Heaven Siling Hua memilih untuk menghindarinya. 8 Claw Tarantula, kelas martial spirit ini, juga jarang muncul di keluarga Li selama 1000 tahun. Dan setiap kali 8 tarantula cakar muncul, itu harus menjadi pusat kekuatan peak di seluruh kadipaten. Untuk mengeluarkan martial spirit secara langsung, kita dapat melihat bahwa Liao Feng berencana untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Nak, jangan membuatku memandang rendah dirimu. Liao Feng melambaikan tangannya, dan tanda kehidupan langsung dibuang. Dia memandang Qin Yichen dengan tenang, menunggu yang terakhir membuat pernyataan. Maumu? Qin Yichen mencibir, juga membuang tanda kehidupan. Melihat pemandangan ini, mata Liao Feng berkilat dengan warna samar. Dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir tentang yang terakhir dihancurkan dan melarikan diri ketika dia akan gagal. Mengaum. Selanjutnya, Qin Yichen tidak punya omong kosong. True Origin bergolak, dan singa gila martial spirit juga bersiul. Di daerah sepi ini, hembusan angin bertiup saat 2 orang True Origin melonjak. Dan pada saat tertentu, mata Qin Yichen dan Liao Feng bertabrakan sekali, dan cahaya yang kuat melintas di mata 2 orang pada saat bersamaan. Hai, mengaum. Segera, dengan raungan 2 martial spirit, siluet keduanya dijarah, dengan fluktuasi True Origin yang kuat, dan kejutan dari kebersamaan yang sengit. Bang! Suara besar terdengar, dan angin kencang yang terbentuk oleh hantaman dahsyat ini juga mengamuk. Kedua sosok itu terbuka saat disentuh, dan dalam pertemuan ini, jelas bahwa Liao Feng, roh bela diri laba-laba serigala bercakar 8, lebih unggul. Terlepas dari itu, Liao Feng menerobos ke ranah Raja Bela Diri sejak 3 tahun yang lalu. Hari ini, dia juga telah menjelajahi tepi tahap tengah alam Raja Bela Diri. Selain kelebihan martial spirit, Qin Yichen jelas agak kalah. Qin Yichen, apakah kamu mengerti? Ini adalah jarak antara kau dan aku. Liao Feng mendengus dingin, dan 8 cakar dari tarantula 8 cakar itu bergoyang dengan cepat. Segera, dia menginjak 1 kaki dan berlari ke arah Qin Yichen, bersumpah untuk membunuhnya di sini. Kulit Qin Yichen tampak sedikit bermartabat. Di udara di sekitar tangan kanannya, ada ledakan, dan di atas kepalan tangan kanannya, tanda guntur muncul, jalur kekuatan guntur yang mengejutkan melonjak. Ben Lei Shen Quan, mengaum. Dengan kemarahan Qin Yichen, petir singa martial spirit di belakangnya juga meraung, dan saat dia meninju, dia menyerbu. Mati untukku. Cahaya dingin melintas di mata Liao Feng. 8 cakar tajam dari roh bela diri laba-laba serigala 8 cakar seperti pedang tajam. Dengan ganas memotong lengan martial spirit dan petir yang berkedip, seolah-olah itu adalah Sheng Sheng yang dibagi menjadi 2,5 rata-rata. Bang! Suara keras terdengar, Qin Yichen tidak bisa menahan rintihan, dan rasa sakit dari tangannya membuatnya menyadari bahwa bahkan jika dia dipromosikan ke ranah Raja Bela Diri, masih ada celah dibandingkan dengan Liao Feng. Tinju ini, betapa menakutkannya. Liao Feng yang terkejut juga terkejut di dalam hatinya. Dari pukulan yang baru saja dia lakukan, dia sepertinya merasa tubuhnya mati rasa, bahkan True Origin lumpuh sesaat. Dan, jika bukan karena asal-usulnya yang sebenarnya,
dan sama sekali tidak ringan. Saya khawatir itu hanya nada keras barusan, dan dialah yang akan menderita. Wah, apakah ini kartu haul Anda? Meski bagus, tapi kamu tetap harus mati di sini hari ini. Suara muram Liao Feng terdengar. Yang terakhir, sama sekali tidak merawatnya, tetapi mengerutkan kening, dengan tangannya menempel pada sidik jari yang rumit dan misterius dari setiap orang. Berpakaian seperti Tuhan, bermain iblis, mati untukku, ayo. Melihat sidik jarinya, entah kenapa, jantung Liao Feng berdenyut. Segera, dia berteriak dengan marah, lengannya melambai, dan roh bela diri tarantula 8 cakar keluar dalam badai yang dahsyat. 8 cakar serigala laba-laba, 8 cakar langit. Dalam kemarahan Liao Feng, cahaya dingin pada 8 cakar tajam tarantula 8 cakar menyala, dan dia bersiul ke arah Qin Yichen dengan kekuatan yang menakutkan. Koak. Pada saat ini, tangan Qin Yichen berhenti dan kilatan guntur petir muncul di tangannya, dan kemudian langsung diintegrasikan ke tangan kanannya. Mendesis. Di dahi di mana Lei Yin masuk, dahi Qin Yichen tiba-tiba mengeluarkan keringat kacang, dan kulitnya terdistorsi menjadi penampilan seperti boneka. Lei Yin kedua, tahan serangan balik, tapi gandakan yang pertama. Liao Feng sama sekali tidak berencana untuk berhenti. Dia tidak ingin membuat kesalahan lagi. Selain itu, dia merasa bahwa ketika tanda guntur dimasukkan ke lengan Qin Yichen, perasaan yang sangat berbahaya datang dari yang terakhir. Tiba-tiba, Qin Yichen berteriak dengan marah, menahan rasa sakit. Tubuhnya bergerak, dan dia berlari kembali. Kemana harus lari? Tanda kehidupan ada di sini. Liao Feng tidak khawatir tentang di mana Qin Yichen bisa melarikan diri. Segera, dia mengendalikan laba-laba serigala 8 cakar dan mengejar Qin Yichen. Qin Yichen tampaknya menderita rasa sakit yang tak terbayangkan yang tidak dapat dibayangkan orang biasa. Kecepatannya tidak terlalu cepat, tetapi sepertinya sekitar 10 menit, dan dia ditangkap oleh Liao Feng. Chapter 325, Grand Master of Alchemist. Aku mengerti di mana kamu bisa melarikan diri. Liao Feng berteriak dengan marah, tanpa ragu-ragu. Tarantula 8 cakar merobek dengan keras dari yang terakhir. Ketika laba-laba serigala 8 cakar datang ke Qin Yichen dengan suara angin kencang yang tajam, kulitnya akhirnya tidak begitu keras kepala. Di matanya, dia memiliki sinar cahaya yang sangat tajam. Lonjakan, Ben Lei Sen Quan. 2 pukulan bergerak. Tinju guntur yang cerah bersiul beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, bersiul, dengan momentum yang akan menghancurkan segalanya, bersiul ke arah laba-laba serigala bercakar 8. Bang! Dengan suara keras, tubuh laba-laba serigala bercakar 8 ternyata meledak di bawah kepalan tangan ini, dan di atas tubuh logamnya, tampaknya ada jalur kekuatan guntur yang berkelebat. Dan Qin Yichen, pada saat ini, ada beberapa luka ceroboh di dada, dan bahkan di daging yang muncul, ada tulang yang terlihat samar. Tarantula bercakar 8 hanya tertegun sebelum dipukul mundur. Hanya beberapa cakar yang menyakitinya. Liao Feng juga keluar dari mulut menyemburkan darah. Pukulan yang baru saja mengenai tarantula bercakar 8 itu terluka, yang juga menyebabkan dia menderita luka dalam ringan. Namun, dibandingkan dengan luka menyengat Qin Yichen, kondisinya jelas lebih baik. Cahaya dingin melintas di mata Liao Feng, dan dia dapat melihat bahwa yang terakhir berada dalam kondisi yang sangat buruk, dan bahkan amarahnya perlahan menghilang. Batuk-batuk, brengsek, berani menyakitiku martial spirit. Liao Feng batuk seteguk darah, dan berjalan menuju Qin Yichen dengan sia-sia. Dia ingin memenuhi janjinya dan mengetuk tulang Qin Yichen satu persatu sebelum dia merasa lega. Ketika Liao Feng mendekati Qin Yichen dan hendak menahan yang terakhir, tiba-tiba tubuhnya bergetar, ancaman kematian, diluncurkan dari lubuk hatinya. Dengan perasaan ini, saya tidak tahu sudah berapa kali dia diselamatkan. Liao Feng segera tidak ragu-ragu, hatinya bergerak, dan roh bela diri laba-laba serigala 8 cakar memblokir dirinya sendiri. Siu, cahaya biru bersinar seperti Chang Hong Guanri, meninggalkan luka yang terlihat dalam di dadanya, darah mengalir keluar, dan langsung memerahkan tubuhnya. Bagaimana bisa? Liao Feng tidak percaya bagaimana pertahanannya begitu mudah terkoyak. Kemudian, dia melihat siluet seperti dewa iblis. Dia berjalan ke arah dirinya sendiri, dan bahkan sulit baginya untuk bernapas. Mati. Pada akhirnya,
dia mendengar suara seperti hukuman dewa kematian, dan seluruh pria itu terjun ke dalam kegelapan yang tak berujung. Di luar menara senja, 2 hari, hari ketiga segera datang dan bertaruh. Qin Yi Chen bisa tinggal di surga. Setiap pasar terbuka dan menarik banyak orang baik. Di dekat menara senja juga terdapat jalur kebisingan dari waktu ke waktu. Saat ini, ada 2 orang di menara senja, yang juga membuktikan bahwa Qin Yi Chen masih hidup. Seorang anak dari Spirit Realm Great Accomplishment, yang mampu bertahan di lapisan kedua menara Twilight begitu lama, jelas di luar dugaan. Para pemain sudah memasuki lapisan ketiga menara Twilight. Tiba-tiba, suara hati-hati keluar dari mulut Earl sambil menonton Twilight Tower. Memasuki lapisan ketiga, tidak melihat siapapun tersingkir. Mendengar suara tersebut, wajah orang-orang yang membuka pasar menjadi jelek. Mereka yang bisa memasuki lapisan ketiga menara senja pastilah Liao Feng, dan belum ada yang ditransmisikan, yang juga berarti seseorang meninggal di dalamnya. Haha, ini memang keluarga kita. Ketika dia mendengar berita ini, Tetua Li tertawa terbahak-bahak, dan akhirnya dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Liao Feng pasti tidak membiarkan anak itu punya waktu untuk menghancurkan tanda kehidupan. Ketika Qin Yi Chen meninggal, itu menyelamatkan banyak hal. Dibandingkan dengan Penatua Li, Liang Hongshan memiliki kulit yang sangat jelek. Pada saat ini, dia menyesali mengapa dia tidak menjelaskannya kepada Qin Yi Chen. Setelah memasuki lapisan kedua, dia baru saja menghancurkan tanda kehidupannya. Kalau begitu, Anda bisa mendapatkan gelar dan membuat keluarga takut, cukup. Apakah dia gagal? Wajah cantik Xia Ziling agak pucat, dan jika Liao Feng memasuki lapisan ketiga, segel Kadipaten Giok itu, dia tidak memiliki harapan sama sekali. Di sebelahnya, Lin Tianhui mengerutkan kening, tetapi dia masih menatap menara senja dan tidak berbicara, tetapi dia tidak percaya padanya bahwa remaja yang membuat dirinya terlihat seperti ini akan mati di dalamnya. Elder-elder sangat senang saat ini. Selama Liao Feng bisa mendapatkan kembali segel giok kerajaan, Pangeran Li itu bisa menjadi Adipati Cujun. Memikirkan hal ini, dia tak tertandingi dengan kegembiraan. Pergi. Xia Ziling berbalik dengan sedih dan mengatakan sesuatu kepada Lin Tianhui berjubah hitam. Tunggu, beberapa suara tidak jelas datang dari jubah hitam. Xia Ziling dan Liang Hongshan keduanya tampak terkejut padanya. Apakah dia percaya bahwa Qin Yi Chen dapat membunuh Liao Feng? Anda tahu, sebelum memasuki menara senja, Qin Yi Chen adalah pencapaian kecil alam roh. Bahkan Liang Hongshan berpikir itu tidak mungkin. Namun, melihat Lin Tianhui yang berdiri di sana dengan tenang, Xia Ziling dan Liang Hongshan terdiam, lalu 3 orang berdiri di sana, menunggu dalam diam. Aku tidak tahu apa artinya, delusi. Clear Elder melirik ketiga orang mereka dengan dingin mendengus di mulutnya. Earl, yang sedikit gemuk, tidak mengatakan apa-apa, hanya melirik mereka sedikit dan mengalihkan pandangannya ke menara Twilight. Lapisan ketiga menara Twilight, tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Karena, setelah semua orang masuk, mereka menghadapi hal yang berbeda. Namun, mereka yang bisa keluar dari lapisan ketiga akhirnya menjadi ranah Kadipaten. Di dalam menara Twilight, Qin Yi Chen berdiri di koridor saat ini. Koridornya tidak terlalu lebar, lebarnya sekitar 2 meter dan tinggi. Ada beberapa lukisan dinding di dinding 2 koridor. Saat ini, pandangan Qin Yi Chen tertuju pada mural ini. Orang atau binatang di mural itu seperti hidup, sama seperti mereka. Bahkan emosi karakter di dalamnya, kekuatan binatang buas, Qin Yi Chen dapat dirasakan di seluruh mural. Pekerjaan guru, Qin Yi Chen merasa, mural ini mungkin menggambarkan kejayaan suatu suku, tetapi orang-orang dari suku ini tidak berlatih seni bela diri, tidak meracik pil, tetapi ahli, pemurni. Qin Yi Chen pertama kali berpikir bahwa menara senja mungkin merupakan produk suku Goblin, tetapi setelah melihat mural ini, dia tahu bahwa suku ini disebut warisan Luban. Luban, nenek moyang pengrajin. Ada desas-desus bahwa selama periode puncak, nenek moyang pengrajin, dia bisa membuat burung murai suci. Saat itu, dia menggunakan bonekanya sendiri untuk mengalahkan alien kuat yang telah melakukan Human Rache, dan merupakan salah satu tokoh paling cemerlang dalam sejarah Human Rache. Chapter 326, Grand Master of Alchemist. Dalam sejarah ras manusia, ada banyak guru yang mengejutkan dan menakjubkan.
Luban adalah salah satunya. Apakah menara Twilight ini memiliki hati pengrajin yang ditinggalkan oleh Tuan Luban? Setelah mengetahui bahwa Twilight Tower ternyata merupakan produk dari para penyintas Luban, hati Qin Yichen tiba-tiba tergerak. Legenda mengatakan bahwa hati pengrajin adalah inti dari kehidupan Guru Luban. Jika dia bisa mendapatkan hati sang pengrajin, mungkin dia bisa mendapatkan warisan dari Tuan Luban. Berpikir, Qin Yichen tidak bisa membantu sedikit lebih cepat, mendorong pintu koridor terbuka. "Apa harapanmu?" Sebuah suara tiba-tiba muncul di benak Qin Yichen. "Penjaga." Qin Yichen tidak memikirkannya, dua kata ini muncul di benaknya. Dia harus menjaga semua orang yang peduli dengan perlindungan tubuh. Di kehidupan sebelumnya, dia berdiri di puncak dan melihat ke atas, tetapi tidak ada orang di sekitarnya. Kesepian semacam itu hanya bisa dipahami oleh dirinya sendiri. Pada saat itulah dia menyadari apa yang benar-benar penting. Oleh karena itu, kehidupan ini, semua yang dia lakukan sekarang, didasarkan pada kemampuan untuk melindungi orang yang dicintainya. Tepat sebelum Qin Yichen tidak menanggapi, sebuah cahaya muncul, dan kemudian sebuah jalan yang berkilauan muncul di depannya. Di ujung jalan, ada platform batu dengan palu aneh di kepalanya. Qin Yichen tidak tahu apakah itu adalah hati seorang pengrajin, tetapi kepala martil itu pasti berhubungan dengan Luban Master. Yah, hai. Dia mengambil langkah pertama. Tiba-tiba, pemandangan di sekitarnya berubah. Dia berada di aula besar, dikelilingi oleh rumah harta karun yang tak terhitung jumlahnya, cahaya keemasan, dan berbagai harta langka yang tak ternilai dan unik. Qin Yichen melihat ke depan dengan mantap dan mengambil langkah kedua lagi. Cekikikan, datang dan main. Tawa manis datang, dan aromanya harum. Tidak jauh dari sana, di bawah pohon persik, sekelompok wanita cantik dengan postur tubuh yang indah bergerak ke arahnya sambil memberi isyarat. Kecantikan itu bergerak, namun, Qin Yichen masih mengambil langkah ketiga. Dia menjadi hegemoni partai, perasaan 10.000 orang mengakui kesetiaan, menyendiri dan jauh, biarkan orang tenggelam di dalamnya. Kemudian Qin Yichen mengambil langkah keempat. Dia menjadi generasi Grandmaster, tidak ada seorang pun di dunia ini yang menjadi musuhnya. Qin Yichen menerobos ilusi masing-masing dan semua orang, dengan tegas berjalan menuju platform batu, mengambil palu, dan tiba-tiba segala sesuatu di sekitarnya hancur. Dia berada di aula besar, dan di sekelilingnya ada patung tinggi dari setiap orang. Di antara mereka, patung tertinggi adalah nenek moyang dari pengrajin, Luban Master. Dengan tulus, Qin Yichen memberi hormat pada patung Guru Luban dengan hormat dan hormat. Ini adalah penghargaan untuk hati. Tanpa kemajuan ini, bagaimana bisa ada kedamaian di ras manusia sekarang? Anak muda, kamu mengejutkanku. Sebuah suara tua tiba-tiba bergema di aula besar, suaranya sangat damai. Kit Human Rache Qin Yichen, temui senior. Qin Yichen memberi hormat lagi, wajahnya masih tidak sombong. Selama bertahun-tahun, kamu adalah satu-satunya yang telah lulus ujian. Ada desahan kecil dan desahan dalam suara tua itu. Banyak orang datang ke sini dengan berbagai tujuan. Beberapa untuk kekayaan, beberapa untuk kecantikan, dan beberapa untuk kekuasaan. Hati mereka tidak pernah puas. Mungkin mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan di sini, perhiasan, keterampilan bela diri, tetapi pada saat yang sama, mereka didiskualifikasi dari warisan. Dan bukan itu yang diinginkan Qin Yichen. Di kehidupan sebelumnya, kekayaan, kecantikan, kekuasaan, baginya, bagaimana semua ini bisa ada di ujung jari Anda? Bagaimana mungkin para penyintas Luban memberikan warisan kepada orang seperti itu? Jika itu adalah salah satu dari keinginan itu, diperkirakan akan ditransmisikan ke suatu tempat, dan kemudian mengandalkan upaya mereka sendiri untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Oleh karena itu, setiap orang yang memasuki lantai 3 Menara Twilight bertemu dan mendapatkan hal yang berbeda. Dan Qin Yichen ingin menjaga wali, kata itu sangat luas. Luban Master menciptakan berbagai boneka yang kuat, sebenarnya juga untuk keluarga pelindung. Oleh karena itu, apa yang diterima Qin Yichen adalah ujian warisan. Sebenarnya, ada seorang anak muda yang memiliki tujuan yang sama denganmu, tapi dia tetap tidak bisa lepas dari godaan kekuasaan. Suara tua itu berlanjut. Para penyintas Luban menciptakan kota senja ini, Menara Senja, untuk menemukan pewaris, tetapi setelah waktu yang lama, bahkan orang yang cocok pun tidak tersedia,
tetapi dia berpikir, sungguh mengecewakan, bahkan kesedihan. Apakah ini masa depan ras manusia? Qin Yi Chen kaget. Ketika dia mengamati sekeliling, dia menemukan ada tulang mati di sudut aula besar. Pakaian di tulang kering telah rusak, tetapi ada dua benda yang terguling, salah satunya adalah pedang halus, dan batu giok berukuran 4x4 persegi. Di atas batu giok ini terdapat pahatan, batang tubuh, dan kepala harimau. Ini benar-benar citra Kun Tianhu. Apakah itu batu giok kerajaan? Qin Yi Chen bergerak, berjalan mendekat dan mengambil batu giok itu. Apa yang membawa batu giok kerajaan adalah Kadipaten Chujun, dan calon Raja Kadipaten. Mungkin dia punya ide untuk menjaga Kadipaten, tapi dia tidak bisa keluar dari pos pemeriksaan kekuasaan. Dalam hal ini, Qin Yi Chen tidak terkejut. Untuk perilaku Qin Yi Chen, suara tua itu sama sekali tidak berhenti. Ilusi itu sangat nyata. Jika Qin Yi Chen memiliki sedikit ketertarikan pada kekuatan, dia pasti tidak akan sampai di sana. Anak muda, apakah Anda ingin menerima warisan dari orang-orang Luban saya yang selamat? Suara tua itu naik beberapa derajat, berdering di aula besar. Anak itu tidak akan membiarkan Luban Master merasa malu. Suara Qin Yi Chen sangat tegas. Segera, dia menghadap patung guru Luban dan disembah di zaman kuno. Yang disebut Grandmaster sejati adalah orangnya sendiri. Luban Master tentunya merupakan generasi Grandmaster yang memiliki rekor tidak pernah didekati dan tidak akan pernah didekati lagi. Seberapa beruntung Qin Yi Chen mendapatkan warisan Grandmaster? Sehat, suara tua itu tampak puas dengan peril diri sendiri ya, berdiri dengan semangat, terima warisan. Qin Yi Chen tidak berani peduli, hanya duduk di depan patung Master Luban. Tiba-tiba, ingatan seperti banjir mengalir ke dalam benaknya. Meskipun Qin Yi Chen sudah siap, seluruh kepala terluka oleh kepala yang terkena dampak ingatan ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bersenandung. Warisan berlangsung selama 5 hari. Situasi di luar Twilight Tower juga berubah dalam 5 hari ini. Karena tidak ada yang bisa memasuki lantai 3 menara Twilight begitu lama. 3 lapis, berbeda dengan 2 lapis. Di lantai 3, pada dasarnya Anda lulus ujian untuk mendapatkan apa yang Anda butuhkan, dan itu akan dikirimkan. Chapter 327. Grandmaster of Alchemist. Setiap orang yang memasuki lantai 3 Twilight Tower, meski menghadapi pemandangan yang berbeda, memiliki satu kesamaan. Jika lebih dari 1 hari, situasinya tidak optimis, karena tidak ada yang keluar dari Twilight Tower pada hari kedua. Dan sekarang, ini hari kelima. Tidak peduli Penatua Ligia, atau Xia Ziling, Liang Hongshen, Lin Tianhui, mereka tidak terlihat begitu baik. Karena siapapun yang ada di lantai 3, mungkin sekarang sudah terbunuh di Twilight Tower. 7 hari. Apakah tenggat waktu? Setelah 7 hari, kematian pada dasarnya dapat diumumkan. Namun, meskipun Kadipaten telah mengatur langit, sekarang, di luar menara Twilight, jumlah penonton telah berkurang sejak hari ketiga, dan sekarang hanya beberapa lusin orang. Tidak bisakah aku mendapatkan kembali Royal Jade Seal? Earl yang sedikit gemuk, memandang ke arah menara Twilight, tidak bisa menahan nafas. Dia harus mengakui bahwa bakat dan kekuatan bawaan Liao Feng, dan bahkan Liao Feng tidak bisa mendapatkan kembali giok kerajaan, orang seperti apa yang diperlukan untuk mengembalikannya. Dia segera merasa bahwa sepertinya tidak mungkin untuk mendapatkan kembali segel giok kerajaan. Menjijikkan, anak itu pasti telah menyakiti Ao Feng, sehingga menyebabkan Penatua memandang lampu pompa Liang Hongshen, penuh dengan niat membunuh. Jika bukan karena rekomendasi Liang Hongshen dari Qin Yi Chen untuk menghadiri konferensi Martial Dao, itu tidak akan terjadi begitu saja. Sungguh menakjubkan memiliki 1000 domain mil. Sepertinya lelaki tua itu akan pergi ke sana sendirian dan melihat arwah di sana. Dalam nada suaranya, dia tampaknya membawa ki yang sangat buruk dan niat membunuh, dan mendengar hati Liang Hongshen bergetar. Jika keluarga Li galak, apalagi keluarga domain utara Qin Yi Chen, bahkan keluarga Liangnya pun sulit dipertahankan. Kulit Xia Ziling berubah. Ini jelas mengabaikan keberadaan putri ketujuh kerajaannya. Namun, setelah kemarahan singkat, dia sangat tidak berdaya. Bahkan jika dia adalah putri kerajaan, tidak sama sekali, tidak ada kekuatan yang tersedia. Jika dia menekan rumah sebagai putri, dia tidak hanya tidak akan menghentikannya, tetapi dia juga akan dipukuli oleh rumah tersebut.
yang disebut saudara perempuan, tersenyum. Qin Yichen, jika kamu memasuki lapisan ketiga, kamu harus kembali dengan selamat, jika tidak, aku mungkin tidak dapat melindungi keluargamu. Dia menutup matanya. Hari 6. Setelah menghela nafas panjang, Qin Yichen membuka matanya. Di matanya, dia tidak mendapatkan kegembiraan karena warisan, tetapi keterkejutan yang dalam. Kejutan bagi Luban Master. Menurut buku kuno, guru Luban dapat mengukir kayu menjadi burung dan mengukir batu menjadi binatang. Dia pikir itu berlebihan. Tapi, nyatanya, itu hanya beberapa kemampuan yang tidak signifikan. Selama periode Luban Master Peak, hampir mungkin menggunakan fosil sebagai tentara dan rumput sebagai senjata. Apa artinya ini? Di mana Tuan Luban pergi begitu saja, ada pasukan yang tak ada habisnya di sekelilingnya. Tak heran, Luban Master bisa melawan alien sendirian. Tak heran, Luban Master bisa disebut sebagai Grandmaster. Setelah mendapatkan ingatan yang diwariskan ini, Qin Yichen menyadari bahwa dia sangat bodoh. Pada suatu waktu, dia mengira bahwa dunia setelah 10.000 tahun akan menjadi periode yang paling mulia. Tapi sekarang terlihat berbeda. Setelah 10.000 tahun, banyak hal telah direproduksi di Peak. Seperti keterampilan bela diri, seperti alkimia Dao, tapi di masa yang jauh, apa yang ditinggalkan Grandmaster, dengan surutnya waktu, hilang dalam sungai panjang tahun. Kamu telah menerima warisan. Sekarang, Anda adalah Master Sekte 2 generasi ketiga di kelas saya. Saya harap Anda akan melanjutkan kelas. Suara tua itu membangunkan Qin Yichen. Kemudian, sebuah cincin yang terbungkus cahaya bercahaya, perlahan jatuh di depan Qin Yichen. Saya memiliki beberapa pengalaman di dalamnya, dan berharap dapat membantu Anda. Qin Yichen dengan cepat mengucapkan terima kasih dan mengambil cincin itu. Meskipun dia menerima warisan, banyak hal di dalamnya yang tersentak-sentak dan tidak bisa dipahami. Di banyak tempat, dia tidak bisa mengerti sama sekali. Jangan bicara tentang fosil sebagai tentara, arahkan rumput sebagai senjata. Sekarang, biarpun dia membuat sampan paling biasa itu sulit. Caranya adalah dengan langkah demi langkah. Apakah ini cincin luar angkasa? Setelah mengambil cincin itu, Qin Yichen pertama-tama melihat ke kiri dan ke kanan, lalu pupilnya melebar tajam dan berseru-seru. Cincin luar angkasa, produk dari periode legenda. Meskipun cincin luar angkasa tetap ada di generasi selanjutnya, bahkan dalam periode paling gemilang setelah 10.000 tahun, tidak ada yang tahu bagaimana cincin luar angkasa itu dibuat. Meskipun Qin Yichen sudah berdiri di puncak, dia tidak memiliki benda ajaib seperti cincin luar angkasa. Hanya keluarga besar kuno itu yang dapat memiliki satu atau dua. Selain itu, mereka dilestarikan sebagai sumber kehidupan keluarga besar kuno itu. Setelah terkejut, Qin Yichen juga cepat berkumpul. Orang yang selamat dari Luban memiliki cincin luar angkasa, yang juga merupakan hal yang normal. Dengan kekuatan rohnya yang menutupi cincin itu, sebuah ruang besar muncul dalam persepsinya, dan dia memperkirakan bahwa meskipun dia bergerak di atas bukit, cincin itu dapat diletakkan. Ada begitu banyak ruang. Qin Yichen tidak mendapatkan space ring, yang tidak berarti dia belum melihatnya, tetapi space ring yang dilihatnya kurang dari 10% space. Ini menunjukkan bahwa ketika space ring ini jatuh ke tangan Luban Master memperbaikinya, sehingga spacenya menjadi sangat besar. Namun di dalam ring tidak sama sekali, ada beberapa alat, dan ada beberapa buklet kuning. Seharusnya pengalaman yang ditinggalkan oleh senior itu. Selanjutnya, hal pertama Qin Yichen adalah mengambil semua bunga dan buah 7 warna dari tungku pil kecil dan memasukkannya ke dalam ring. Tungku pil kecil tentu saja bisa menaruh barang, tapi orang ini tidak jujur. Ambil contoh bunga dan buah 7 warna, hampir setengahnya telah diserap olehnya. Sakit daging adalah sakit daging, tapi saat itu, Qin Yichen tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak memasukkannya ke dalam tungku pil kecil, dia akan mengambil banyak barang. Pertama-tama, akan sangat merepotkan untuk dipindahkan. Apalagi sebenarnya itu bukan pemborosan. Retakan di tungku pil kecil jelas banyak diperbaiki. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk memperbaikimu sepenuhnya. Qin Yichen menghela nafas dan melemparkan tungku pil kecil ke cincin luar angkasa. Murid akan meneruskan kelasku. Dia membanting 3 lagi di depan patung Luban sebelum dia berdiri. Saatnya keluar. Ada kilatan cahaya dingin di mata Qin Yichen. Dia membunuh Liao Feng dan keluarga Li,
dan dia tidak akan pernah menyerah. Meskipun dia bisa keluar dan mendapatkan gelar, sangat tidak mungkin untuk menggulingkan keluarga Li dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Chapter 328, Grandmaster of Alchemist. Di luar Menara Senja, setelah sekian hari, tidak banyak orang yang tersisa untuk menonton di sini. Orang yang tersisa memegang hati yang beruntung dan menunggu akhir dari 7 hari, termasuk Penatua dan yang lainnya. Sudah 6 hari sejak memasuki lapisan ketiga. Keluarga Li dan yang lainnya umumnya mengetahui aturan lapisan ketiga. Setelah sekian hari berlalu, mungkin hanya ada satu kemungkinan. Pemain yang memasuki lapisan ketiga telah gagal, dan nyawa mereka telah jatuh. Sial, jika ada yang salah dengan Ao Feng, harus menghapus kamar dagang yang mulia anak itu. Saya mendengar bahwa dia memiliki beberapa belahan jiwa. Ada sinar tajam di mata Penatua, dan dia berpikir diam-diam. Dan Liang Hongshan dan yang lainnya sudah mati rasa saat ini. Jika bukan karena melihat kegigihan Lin Tianhui, mereka mungkin tergoda untuk pergi. Itu juga kegigihan Lin Tianhui, dan Qin Yichen telah menciptakan terlalu banyak keajaiban di depan mereka yang membuat mereka merasakan sedikit harapan. Hai, tiba-tiba, di Menara Twilight, semburan sinar cahaya berkedip-kedip, dan siluet yang dikelilingi cahaya putih keluar dari menara yang berat. Aura seorang spesialis dao bela diri Raja Bela Diri yang kuat menyebar dari cahaya putih. Keluar, Martial King, ini benar-benar Liao Feng. Ya Tuhan, itu bertahan selama 6 hari. Ini memang Liao Feng. Melihat seseorang keluar dari sana, beberapa penonton memberikan tatapan terkejut di mata mereka. Segera, garis pandang diproyeksikan di luar sana. Melihat hal ini, ekspresi Liang Hongshan Mang menjadi sangat redup, namun dadanya telah menatap dari dekat ke siluet yang terbungkus cahaya putih. Sepertinya dia ingin menembus cahaya putih yang menyilaukan dan melihat orang di dalamnya dengan jelas secara umum. Liang Hongshan, tetua ini sedang dalam suasana hati yang baik. Cepat dan kembali untuk ventilasi surat itu. Terlambat, kamu tidak bisa menyimpannya sendiri. Penatua Li tertawa terbahak-bahak, melangkah ke arah siluet itu, dan berkata dengan senyum di mulutnya. Ao Feng, kamu melakukannya dengan baik. Mendengar kata-kata tetua Li, kulit Liang Hongshan tenggelam lagi. Namun, tanpa diduga, di hadapan kata-kata tetua Li, siluet dalam cahaya putih itu tidak merespon sama sekali. Li Feng, ada apa? Apakah kamu terluka? Penatua Li Jia bertanya dengan sedikit bersemangat. Bagaimana dengan Kadipaten Giok? Apakah kamu sudah menerimanya? Telah mendapatkan. Suara samar akhirnya keluar dari cahaya putih. Elder mendengar ini, hampir tidak bisa menahan tawa. Itu adalah anugerah Li Jia. Namun, pada saat tertentu, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan tawanya tiba-tiba berhenti seolah bebek jantan itu mencubit lehernya. Melihat tawa terpotong Li Elder yang tiba-tiba, banyak orang sepertinya menebak sedikit kecurigaan. Segera, jalur kebisingan mereda, dan garis pandang melihat dari dekat ke sinar cahaya secara bertahap. Siluet yang menghilang dan terbuka. Di depan Tower of Gazes, siluet ramping perlahan muncul di mata semua orang, tapi dia bukan Liao Feng seperti yang diharapkan, tapi Qin Yichen. Kenapa kamu tidak tertawa? Penatua bohong. Qin Yichen tersenyum pada Penatua Li Jia dengan senyum samar. Bagaimana? Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin kamu? Jika kamu memasuki lapisan ketiga, bagaimana dengan Liao Feng? Tidak, kamu tidak bisa mengalahkan Liao Feng. Tubuh Elder tidak bisa membantu tetapi mundur 2 langkah, tampaknya itu agak tidak dapat diterima. Ketika dia melihat seseorang keluar, dia bisa terbang ke langit, dan setelah beberapa saat, dia jatuh dari surga ke neraka. Namun, setelah beberapa saat, kulitnya tiba-tiba menjadi tertegun, dan nafas yang agung keluar dari tubuhnya. Anak kecil, aku ingin kamu mati di sini hari ini. Tiba-tiba, Elder berteriak dengan marah. Telapak tangannya yang tipis seperti cakar elang. Dia meraih tenggorokan Qin Yichen dan melihatnya, tampaknya untuk membunuh Qin Yichen di sini. Berhenti, Li Ming. Melihat bahwa dia berani melakukan ini, dia secara terang-terangan menindak seorang jenius yang telah memasuki lantai 3 Menara Twilight. Earl yang sedikit gemuk dari keluarga kerajaan segera meledak menjadi amarah. Namun, tetua yang lebih tua ini jelas sudah sedikit terkejut, tidak peduli diabaikan. Berhenti. Wajah Liang Hongshan berubah dan berteriak keras. Dia ingin memblokirnya, tapi jelas sudah terlambat.
Xia Ziling dan Lin Tianhui juga tidak menyangka penatua ini akan sangat mengabaikan dan menembak secara terbuka, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Di hadapan pukulan ini, Qin Yichen ternyata adalah seorang yang mencibir, tidak menghindar, dan meninju. Bang! Dengan suara teredam, tubuh Qin Yichen mundur selangkah, sementara tetua Lili mundur 3 langkah. Apa? Melihat pukulan adalah pemandangan dengan poin tinggi, dan kerumunan penonton tiba-tiba penuh dengan kengerian. Banyak orang tidak bisa menelan air liur dan berkata, anak ini benar-benar memblokir pukulan dari seorang spesialis Dao bela diri kerajaan Martial King, dan tiba-tiba, mereka bereaksi lagi, dan nafas yang terpancar dari pemuda itu tidak lebih lemah dari Li Jia Elder. Apakah aku benar? Dia benar-benar Martial King. Semua orang saling memandang dengan cemas, semua kagum di hati mereka, seorang spesialis Dao bela diri Raja bela diri yang berusia kurang dari 20 tahun. Ini telah menyegarkan catatan Kadipaten, bukan? Apakah dia dunia pencapaian kecil Spirit Realm ketika dia masuk? Lebih banyak orang tiba-tiba teringat bahwa Qin Yichen adalah yang terlemah dari 10 ketika dia masuk. Hanya dalam beberapa hari, mengapa dia menerobos ke Martial King? Orang ini, apakah itu monster? Mata indah Xia Ziling berlama-lama dalam warna yang berbeda, bibirnya sedikit merah, kaget bergumam. Di sisinya, Lin Tianhui juga tidak bisa tidak setuju dengan anggukan ringan. Perubahan dan keadaan orang ini benar-benar membuat orang terdiam. Li Ming, apakah kamu mendorong rumah Li sampai mati? Dengan eril yang gemuk, 2 rana Raja bela diri juga muncul, dan mereka memandang tetua Li dengan ketidakpuasan. Ketika Qin Yichen memasuki lapisan kedua, dia memenuhi syarat untuk gelar tersebut, tetapi sekarang dia memasuki lapisan ketiga dengan ngeri, dan kemudian keluar dengan selamat. Ini, setidaknya, akan memenangkan gelar Kadipaten Baron. Penatua keluarga Li, berani melawan Baron di sini, memperlakukan hukum perlindungan aristokrasi Kadipaten sebagai bukan apa-apa dan secara terbuka menantang otoritas keluarga kerajaan Adipati. Berani memprovokasi otoritas hukum Kadipaten, bahkan jika itu adalah Li Jia, sulit untuk menahan amarah keluarga kerajaan. Di bawah murka eril ini, tubuh Li Ming yang bergetar juga kembali sadar. Seketika, wajahnya malu, meskipun dia tahu bahwa meskipun langkah sebelumnya agak kasar, pada analisis terakhir, sama sekali tidak membunuh aristokrasi. Pasukan Li masih dapat menyelesaikan masalah dengan mudah, tetapi hari ini, jika dia ingin membunuh Qin Yichen lagi, itu jelas tidak mungkin. Chapter 329, Grand Master of Alchemist, pergi. Pada akhirnya, Li Ming hanya bisa terlihat mendengus dingin dan membawa pergi beberapa anggota keluarga Li. Qin Yichen, atas nama Kadipaten, memberimu gelar Baron. Kemudian, Baron yang gemuk, dengan senyum di wajahnya, berjalan ke Qin Yichen dan menyerahkan lencana yang melambangkan gelar Baron. Terima kasih banyak Tuan Earl. Qin Yichen mengambil lencana yang melambangkan gelar itu, dan akhirnya dia menghela nafas lega di dalam hatinya, dan dia melengkung. Dengan medali ini, dia dan kamar dagang Velo mendapat jaminan ekstra di Kadipaten. Setidaknya, Li Jia tidak berani menyerangnya secara terbuka di kamar dagang, tetapi Qin Yichen tidak sulit membayangkan bahwa Li Jia tidak akan pernah membiarkannya pergi dengan mudah. Qin Yichen, saya tidak tahu apakah Anda berada di lapisan ketiga, apakah Anda mendapatkan batu giok kerajaan? Berhenti sejenak, Earl bertanya sedikit. Lagi pula, Qin Yichen yang telah menghabiskan 6 hari di lapisan ketiga sangat mungkin mendapatkan batu giok kerajaan. Xia Ziling juga tercengang saat ini, dan segera mengungkapkan tatapan bingung pada Qin Yichen. Untuk pertanyaan Earl, Qin Yichen hanya tertawa. Segera, dia berjalan menuju Xia Ziling. Yah, apa yang kamu inginkan? Kemudian, di jalur mata yang terkejut, Qin Yichen mengambil sebuah benda dari lengannya dan menyerahkannya kepada Xia Ziling. Dan benda itu adalah Royal Jade Seal. Kamu memberiku. Mata spiritual Xia Zi memiliki gelombang kegembiraan di matanya, tetapi untuk sementara, dia mengambil beberapa kata maaf. Tahukah Anda, jika Qin Yichen menyerahkan giok kerajaan ini kepada Earl, maka dia bisa langsung menukar gelar Earl. Jika tidak, Qin Yichen mengangkat bahu, seperti yang Anda suka. Terima kasih banyak. Melihat Qin Yichen terlihat seperti ini, Xia Ziling dengan cepat mengambil yuksi, dan pada saat yang sama,
kotak batu giok berisi jamur roh di Yuking diserahkan kepada Qin Yichen. Kemudian dia menggigit bibirnya sedikit dan mengeluarkan dua kata. Namun, dalam benak Xia Ziling, Qin Yichen sudah dianggap sebagai teman sejati, bukan hanya saling memanfaatkan kepentingan. Earl yang sedikit gemuk melihat pemandangan ini, tampaknya ragu-ragu, dan kemudian dia melihat ke arah Xia Ziling, yang memegang segel batu giok, ekspresi wajahnya menjadi sedikit rumit. Hehe, mengapa tidak lebih dari pil Yuking Ice Soul Pill? Qin Yichen tertawa, dengan senyum licik. Kamu, jangan pikirkan itu. Saat dia melakukan gerakan seperti itu, Xia Ziling tiba-tiba alisnya yang hitam pekat mengerutkan kening, berteriak ringan. Oke, bercanda. Datanglah padaku dalam 2 hari. Saya juga akan pergi ke Danhui untuk mengumpulkan beberapa bahan obat untuk rekonsiliasi. Qin Yichen melambai dan berkata, pil jiwa S. Yuking, memikirkan ramuan ini, dia bersemangat dan tidak sabar untuk sementara waktu. Sekarang martial spiritnya terlalu mahal, bahkan jika dia dipromosikan menjadi Martial King, dalam kesepakatan sebelumnya dengan Liao Feng, hanya butuh beberapa saat untuk digunakan, hampir runtuh. Jika kamu pergi ke Danhui, aku akan membawamu ke sana. Setelah Xia Ziling mengangguk, Lin Tianhui, yang diam, tiba-tiba mengeluarkan suara. Oke. Qin Yichen mengeluarkan suara cepat, dan segera mengangguk lega. Tubuh Lin Tianhui, jika tidak ada orang di belakangnya, pasti tidak akan bertahan hari ini. Bim Senior. Pada akhirnya, Qin Yichen melangkah di depan Liang Hongshen dan membungkuk berterima kasih kepada Liang Hongshen. Jika bukan karena rekomendasinya, dia tidak akan bisa memenangkan gelar dalam waktu singkat, dan dia juga akan memiliki peluang. Putramu, aku berterima kasih untuk itu. Bahu Liang Hong, tepuk Qin Yichen, berkata sambil tersenyum. Karena Qin Yichen, gelarnya sebagai keluarga Liang dapat dipertahankan setidaknya selama 3 generasi. Selain itu, potensi Qin Yichen membuatnya menghela nafas dengan penyesalan. Seorang raja bela diri, berusia sekitar 18 tahun, pasti akan menarik perhatian di Kadipaten. Namun, orang-orang ini tidak tahu bahwa Qin Yichen sudah menjadi pil master tingkat manusia. Jika tidak, saya khawatir mereka akan semakin terkejut. Lagi pula, meskipun ranah Martial King jarang, masih ada banyak orang di kerajaan, tetapi jika ada pil master tingkat manusia, hanya ada 2 orang di seluruh Danhui. Terlebih lagi, mereka semua adalah raksasa Danhui. Liang Senior, kamu kembali ke 1000 mil dulu, aku punya sesuatu untuk ditunda. Akhirnya Qin Yichen menyerahkan jimat giok kepada Liang Hongshen dan berkata, jika ada masalah mendesak, hancurkan jimat giok ini, dan aku akan segera kembali. Pembukaan konferensi Martial Dao dan Menara Twilight akhirnya berakhir. Setelah itu, nama Qin Yichen akan menyebar ke seluruh kadipaten dalam waktu singkat. Kemudian Qin Yichen berjalan bersama Lin Tianhui ke arah Danhui. Kemegahan Danhui juga membuat Qin Yichen tercengang, tapi dia tidak terlalu heran. Lagi pula, dia sudah terbiasa dengan tempat-tempat yang jauh lebih besar dari ini. Setelah memasuki aula Danhui, Qin Yichen terkejut menemukan bahwa jika banyak master pemurnian pil mengenal Lin Tianhui, mereka melihat Lin Tianhui mengenakan jubah hitam, dan mereka semua memiliki ekspresi ketakutan di mata mereka. Diam-diam pergi. Pada saat yang sama, garis pandang diam-diam menatap Qin Yichen. Jika menebak dan bertanya-tanya, bagaimana orang bisa berjalan dengan Lin Tianhui? Mengenai sikap orang-orang ini, mata Lin Tianhui tidak memiliki sedikit fluktuasi emosi, tampaknya dia sudah lama terbiasa. Dengan kepemimpinan Lin Tianhui, keduanya segera mencapai level tertinggi Danhui. Dan ketika mereka berdua baru saja tiba, seorang pemuda yang mengenakan jubah master pemurnian pil tingkat 2 ada di depan pintu dan mendengar suara seseorang datang. Dia tidak puas dengan cemberut, tetapi ketika dia melihat Lin Tianhui dengan jubah hitam kemudian, sudut mulutnya sedikit ditarik, dan dia melirik ke sisi lain. Bawa kamu untuk melihat orang tua itu. Dia seharusnya bisa membantumu dengan apapun. Lin Tianhui bahkan tidak melihat pemuda itu, dan berjalan langsung ke pintu kayu di belakangnya. Qin Yichen mengangguk, mengikuti dari dekat. Berhenti. Wah, tidak ada yang bisa masuk ke sini. Setelah Lin Tianhui mendorong pintu kayu dan masuk, pemuda itu tiba-tiba mengulurkan tangan dan ingin menghentikan Qin Yichen. Namun, untuk orang seperti ini, Qin Yichen juga memilih untuk mengabaikannya dan berjalan lurus ke depan tanpa memperhatikannya sama sekali.
Brengsek, dini maut, tunggu sampai kamu tahu kamu salah. Kemarahan Presiden Hai akan membuatmu mengingat pelajaran ini. Setelah melihat Qin Yichen juga masuk, mulut pemuda itu berkedut dan melihat ke pintu kayu yang sedikit terbuka, tetapi dia tidak berani melangkah ke dalamnya. Begitu Qin Yichen masuk ke ruangan, dia menemukan bahwa di tengah ruangan besar ini, ada tungku pil seukuran meter. Saat ini, di sebelah tungku pil, seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan sedang memegang obat. Buang bahan ke dalamnya, 3 biji teratai air dingin, 1 jamur roh bingsin. Dan untuk 2 orang yang masuk, lelaki tua ini bahkan tidak melihatnya, berbisik masing-masing mengurus urusannya sendiri, dan juga dengan cepat mengeluarkan obat dari sekumpulan bahan obat. Chapter 330 Grand Master of Alchemist. Qin Yichen hanya melirik ramuan obat yang disiapkan oleh lelaki tua ini dan tahu apa yang akan dia lakukan. Namun, saat ini dia tidak berbicara, tetapi berdiri diam menunggu. Orang tua itu memang ketua masyarakat Denmark. Tingkat ramuan pemurnian dianggap kelas 1. Di Kadipaten, tidak ada orang yang bisa menandinginya. Namun, di mata Qin Yichen, itu terlalu dangkal, dan teknologinya hampir tak tertahankan untuk dilihat. Tentu saja, dia tidak semua menertawakan dan meremehkan makna. Pada awalnya, Qin Yichen juga menerima banyak instruksi dari lelaki tua di depannya. Menjijikkan, apakah kamu gagal lagi? Orang tua itu memandangi tungku pil yang tak tertahankan yang mendidih di depan matanya, dan menjambak rambutnya dengan kedua tangan, kata raungan rendah. Jelas, dia sedang mengembangkan obat baru. Proses pengembangan obat baru sangat-sangat sulit. Pada saat ini, Qin Yichen bergerak. Dia berjalan ke rak bahan obat, dengan cepat mengambil beberapa jenis bahan obat, lalu membuka tungku pil dengan petir, memasukkan bahan obat ke dalamnya, dan kemudian meraih pil tersebut. Tungku saya menepuknya dengan santai. Apa yang sedang kamu lakukan? Orang tua yang awalnya memegangi rambutnya melihat gerakan sembrononya pada awalnya, dan segera, setelah dia bereaksi, dia berteriak. Dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia sedang mengembangkan obat baru, seseorang berani masuk ke kamar untuk mengganggunya. Dia bahkan tidak menyangka ada orang yang berani menambahkan bahan obat lain ke dalam tungku pilnya. Siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu masuk ke kamarku? Pria tua itu mengambil kerah Qin Yichen, matanya memerah, dan bertanya dengan sengit. Qin Yichen membiarkannya meraih kerahnya, dia tidak marah, tetapi melengkungkan bibir ke arah tungku pil. Penampilannya yang acuh tak acuh membuat lelaki tua itu semakin marah, tetapi hanya mengikuti pandangannya. Setelah lelaki tua itu melirik tungku pil, amarahnya tiba-tiba berubah menjadi keraguan. Karena perebusan asli sulit untuk ditekan, dan bahkan bahaya tungku pil penggorengan, saat ini, bahkan misteri yang tak terduga menjadi tenang, dan ada lebih banyak aroma obat yang mengambang di dalamnya. Orang tua itu melepaskan kerah Qin Yichen, dan berjalan menuju tungku pil dengan curiga. Qin Yichen menghela nafas lega, melihat punggungnya, dan ada sedikit lengkungan di sudut mulutnya. Orang tua itu berhenti sebelum berjalan mengitari tungku pil. Dia mengulurkan tangan dan meletakkannya di atas tungku pil. Setelah memastikan bahwa bagian dalam tungku pil telah tenang, dia melirik Qin Yichen lagi, lalu membuka tutup tungku. Tiba-tiba, aroma obat yang menyegarkan keluar dari tungku pil, sehingga lelaki tua itu tidak bisa sedikit menyipitkan matanya. Tiba-tiba, lelaki tua itu membuka matanya dengan penuh keterkejutan, dan melihat ke dalam bergerak menuju tungku pil, ramuan lembut ditempatkan di sana. Meskipun tingkat kehalusannya agak rendah, dan gradenya terlihat seperti grade 4 atau lebih, itu benar-benar pil yang sukses. Bagaimana mungkin pil itu sukses? Orang tua bertanya-tanya pada dirinya sendiri, di matanya, dia penuh dengan keraguan dan kebingungan. Dia hampir yakin saat itu, dia telah gagal, tetapi bagaimana dia bisa berhasil? Tiba-tiba, dia teringat gerakan berani Qin Yichen, tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan melihat lagi ke arah Qin Yichen. Qin Yichen masih menatapnya dengan sedikit senyum. Apakah itu? Pupil lelaki tua itu sedikit melebar, dan kemudian bergegas ke Qin Yichen lagi, meludahkan wajahnya lagi. Nak, bahan obat apa yang baru saja kamu masukkan? Apakah kamu menuliskannya? Sudahkah kamu menimbangnya? Dia tampak sedikit gugup. Qin Yichen menyeka air liur di wajahnya, lalu menggelengkan kepalanya. Orang tua itu sedang menyempurnakan beberapa ramuan untuk Lin Tianhui, yaitu ramuan yang meningkatkan fisik.
Dia hanya melihat proses meracik orang tua itu, lalu menemukan beberapa bahan obat netral dan memasukkannya. Meskipun sukses pil, ramuan ini tidak terlalu berguna untuk Lin Tianhui dalam situasi ini. Apakah kamu tidak ingat itu? Pria tua itu terlihat luar biasa, lalu mengangkat kerahnya lagi, siapa yang membawamu? Di luar, anak muda itu mendengar raungan lelaki tua di dalam, dan segera tertawa menikmati kemalangan orang lain, dan menunggu Qin Yichen diusir, jadi dia mengejek beberapa kata. Namun, dia tidak menunggu sampai. Karena, Lin Tianhui berkata, aku. Suaranya tidak keras, tetapi setelah tatapan lelaki tua itu tertuju padanya, amarahnya sedikit memudar, dan kemudian dia melepaskan tangan yang memegang kerah Qin Yichen. Anda kembali, nada bicara lelaki tua itu agak rumit, dengan rasa bersalah dan khawatir, lebih tertekan. Selama pikiran Lin Tianhui menderita energi itu setiap hari, setiap saat, hatinya tidak bisa tenang. Kemudian, lelaki tua itu sepertinya bereaksi, dan kemudian melihat ke arah Lin Tianhui, dan bertanya, maksudmu, kamu membawa orang ini kembali? Benar, Lin Tianhui tampaknya berbicara lebih sedikit di hadapannya. Qin Yichen dapat melihat bahwa Lin Tianhui tampaknya memiliki dendam besar terhadap lelaki tua itu. Dia tidak bisa menahan nafas. Beberapa orang dapat memahami kerja keras para lansia. Qin Yichen mengerti. Dia mencoba membujuk Lin Tianhui, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Anda, orang tua itu menatap Qin Yichen lagi, dan membuka mulutnya, tampaknya mencoba memarahi Qin Yichen, tetapi mengingat Qin Yichen adalah orang pertama yang dibawa kembali oleh Lin Tianhui, dia menutup mulutnya lagi. Sebagai ketua dan society, dia sangat akomodatif, dan bahkan takut tidak bahagia. Seberapa rendah hati ini? Presiden Hai, sebenarnya, anak itu juga seorang ahli pemurnian pil. Qin Yichen tanpa sadar ingin mengeluarkan lencana master pemurnian pil, tetapi tangannya yang menempel di bajunya membeku. Jika dia mengeluarkan lencana master pemurnian pil biasa, dia mungkin akan ditendang oleh lelaki tua di depannya. Mungkin, Presiden Hai seharusnya mendengar nama anak itu, Nak. 1000 Kabupaten Lan, Qin Yichen. Qin Yichen menemukan cara yang lebih baik untuk memperkenalkan dirinya. Dia percaya bahwa 1000 Lan dan Feng harus menyampaikan pesannya kepada Dan Hui. Pil jantung jernih. Ini adalah dan majemuk dengan signifikansi pembuatan zaman. 1000 domain Arjungun. Pria tua itu menyipitkan matanya sedikit, seolah sedang berpikir. Pil jantung jernih. Qin Yichen mengingatkan. Oh, clear heart pill, ya, kamu adalah Qin Yichen. Begitu lelaki tua itu menepuk kepalanya, dia sadar, dan pandangan ke arah Qin Yichen tiba-tiba berubah. Saat ini, dia adalah orang yang memandangnya dengan serius. Terlalu muda hingga tua. Beberapa orang tidak percaya bahwa clear heart pill dikembangkan oleh remaja di depannya. Senyawa dan, dia belum sepenuhnya percaya pada ide ini. Kamu bilang kamu bisa menggabungkan ramuan dengan khasiat obat yang berbeda. Kata-kata lelaki tua itu jelas dipertanyakan. Ya, majemuk dan, Qin Yichen menyentuh pangkal hidungnya, mengangguk. Oke, lelaki tua itu menyeret catatan panjang, tampaknya memikirkan kredibilitas pernyataan itu, dan dia berkata sesaat kemudian, kamu membuatnya untukku. Sekian dulu video kali ini. Untuk selengkapnya, teman-teman bisa share, like, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru Qin Yichen. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, and bye-bye, dan jangan lupa beristirahat.